Asia Selatan, sering disebut juga sebagai anak benua India, rumah bagi 1/5 populasi di dunia. Wilayah ini bukan hanya sekumpulan negara-negara seperti Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, tetapi juga tempat lahir peradaban dan ideologi yang membentuk sejarah secara global. Di sini, di sepanjang lembah subur, muncul peradaban lembah Indus pada milenium ketiga sebelum Masehi, dengan kota-kota terencana seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Ini adalah salah satu dari 3 peradaban kuno utama di dunia, sejajar dengan Mesir dan Mesopotamia. Sejak saat itu, Asia Selatan menjadi kawah candra di muka yang menghasilkan Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme, fondasi spiritual bagi miliaran manusia dan perjuangan keras untuk identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Selatan dan teman-teman sekalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Parultan Stompul. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Critical Book Review saya atau CBR yang mewajibkan saya harus mereview minimal 2 buku dengan tema yang sama, yaitu Sejarah Asia Selatan. Ini adalah tugas yang menantang menurut saya, karena kita tidak hanya membaca, tetapi kita mengkritisi dan membandingkan ke dalam konten 2 karya akademik. Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan latar belakang Asia Selatan terlebih dahulu. Asia Selatan adalah salah satu kawasan paling penting dan kompleks di dunia. Ia adalah tempat lahirnya peradaban Indus, agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha, serta saksi bisu imperium besar seperti Maurya, Gupta, dan Mughal. Sejarahnya penuh dengan dinamika, mulai dari integritas budaya hingga pasca kolonial, seperti isu Kashmir misalnya. 2 buku yang akan saya ulas hari ini menawarkan 2 perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi. Kok bisa? Jadi buku yang pertama ini adalah Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim MM. Selanjutnya ada Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Rendes Warno MSI. Mari kita mulai bedah buku yang pertama yang saya jadikan acuan utama, yaitu buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Buku ini ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim MM dan diterbitkan oleh Ombak pada tahun 2015. Secara fisik, buku ini sampulnya didominasi warna kuning kecoklatan yang memberikan kesan klasik atau kuno. Lalu yang paling mencolok di sini adalah gambar patung singa Asoka yang menjadikan lambang India modern untuk sekarang. Lalu diletakkannya di atas peta kawasan Asia Selatan itu sendiri. Kelebihan sampul ini adalah ia dengan jelas mempresentasikan kawasan dan salah satu simbol sejarah kuno terpenting ini. Namun kritiknya adalah desainnya terasa sangat padat dan kurang kontemporer. Judulnya juga sangat spesifik, Sejarah Negara-Negara, yang menyeret bahwa fokusnya adalah pada politik dan nation state modern. Jadi overall isi buku ini adalah menawarkan pendekatan struktur yang unik dan modern. Jika buku sejarah kawasan sering berfokus pada kronologi umum, buku ini memilih pendekatan per negaranya gitu. Jadi kita akan membahas pada bab pertama di buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Pada bab pertama berfokus pada geografis kawasan Asia Selatan itu sendiri. Penulis menetapkan batasan geografis, membahas istilah Asia Selatan, pembagian wilayah, hingga sumber-sumber sejarahnya. Ini adalah pendekatan yang hati-hati seperti itu. Terus pada bab kedua yang berjudul Memahami Sejarah Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan, menjelaskan tentang tanah, masyarakat, kebudayaan lembah Indus, hingga perkembangan agama-agama besar. Lalu pada bab 3 sampai bab keempat kemudian membahas perkembangan dinasti klasik seperti dinasti Gupta dan lain-lain, hingga menjelaskan sejarah dari dominasi bangsa barat dan pergerakan nasional. Penulis juga menyajikan sejarah kuno dan modern secara ringkas sebagai latar belakang sebelum membahas negara-negara yang spesifik lainnya. Lalu pada bab 5
Setelah pondasi tersebut telah diucapkan atau telah dijelaskan, lanjut fokus buku ini berubah menjadi per negara. Pada bab 5 yang berjudul Mengenal Sejarah Pakistan adalah bab yang sangat penting dalam buku ini. Penulis membagi sejarah Pakistan menjadi 3 periode, yaitu kuno, Madya, sampai ke modern. Penelusuran sejarah ini membantu kita memahami bahwa Pakistan bukan hanya produk pemisahan, tetapi memiliki akar yang sangat panjang di anak benua India. Jauh sebelum Islam datang, subbab tentang sejarah Pakistan masa modern ini menjadi kunci untuk memahami pergerakan kemerdekaan dan konflik-konflik awal pasca permisahan. Pada bab ke-6 dan bab ke-7 yang berjudul Mengenai Sejarah Bangladesh, buku ini juga menggunakan pembagian seperti dari kuno, Madya, dan modern. Untuk fokusnya berada di Bangladesh tentu saja, karena mereka menjelaskan dengan dinamika dari Bengal Timur yang berpisah dari Pakistan pada 1971. Pembahasan ini menyoroti bagaimana identitas regional linguistik atau bangsa Bangla yang menjadi pemicu kemerdekaan, sebuah dinamika yang berbeda dari India Pakistan. Oke, selanjutnya pada bab ke-7 yang berjudul Mengenai Sejarah Sri Lanka, juga diulas dengan teliti. Sejarah Sri Lanka yang melibatkan interaksi antar etnis seperti etnis Sinhala dan Tamil menjadi kunci di sini, memberikan wawasan tentang konflik internal yang berkepanjangan di pulau itu sendiri. Selanjutnya di bab ke-8, 9, 10, negara-negara kecil yang terabaikan ini memiliki kekuatan terbesar pada buku ini, ya, yaitu inklusivitasnya. Pada bab berapa saya lupa, Mengenal Sejarah Maladewa adalah bab yang jarang ditemukan di buku sejarah Asia Selatan manapun. Jadi buku ini menjelaskan ulasan Maladewa itu sendiri dari kuno hingga modern. Hal ini memahami peranan Islam dan geopolitik kepulauan di Samudra Hindia pada saat itu. Lalu di bab 9 mengenal sejarah Nepal, lalu di bab 10 mengenal sejarah Bhutan yang melengkapi cakupan kawasan. Kedua negara Himalaya ini memiliki sejarah unik karena relatif terlindungi dari dominasi luar, baik itu Bengal maupun Inggris. Karena terletak geografisnya, studi tentang Nepal dan Bhutan adalah kunci untuk memahami keberlanjutan monarki dan transisi politik lambat di wilayah tersebut. Kelebihan utamanya dari buku ini adalah terletak pada keseimbangannya dengan negara-negara lain di Asia Selatan. Penulis memberikan porsi yang setara kepada negara-negara kecil di Asia Selatan, terutama pada Maladewa dan Bhutan, yang seringkali menjadi catatan kaki dalam buku sejarah yang didominasi India. Namun kelemahan buku ini adalah tidak adanya bab khusus untuk membahas komprehensif tentang India itu sendiri. Seperti yang kita tahu, India sebagai inti peradaban dan pusat geografis kawasan. Namun di buku ini hanya disinggung sebagai latar belakangnya saja ketika membahas negara lain. Meskipun tujuannya mungkin untuk menyeimbangkan cakupan, adanya India di dalam buku ini mungkin hanya untuk absen tunggal saja, seperti itu. Kesimpulannya, buku Nurzenki ini unggul dalam perspektif politik negara-negara modern pada Asia Selatan. Dia sangat direkomendasikan untuk memahami sejarah regional setelah era kolonial. Selanjutnya kita akan bahas ke buku pembanding kita yang menawarkan ke dalam historis yang sangat berbeda dibanding buku yang ini. Ayo, mari kita bahas buku Dinamika Asia Selatan. Selanjutnya buku pembanding kita adalah Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Rendo Suwarna MSI. Dan buku ini juga diterbitkan oleh terbitan yang sama dengan buku ini, yaitu Ombak pada tahun 2015 dan diterbitkan juga di tahun yang sama, 2015. Oke, kita bahas dari sampulnya terlebih dahulu. Sampulnya memiliki kemiripan visual yang sangat tinggi dengan buku pertama. Lihat, hampir sama. Jadi buku ini pertama-tama ada peta di sini sama kayak di buku pertama. Lalu ada patung singa Asoka, sama dengan buku yang ini. Jadi kedua buku ini memiliki sampul yang hampir sama gitu. Mungkin dari warna aja yang berbeda. Namun buku ini memiliki perbedaan, yaitu dari judul Dinamika Sejarah Asia Selatan, yang memberikan kesan bahwa kajiannya akan lebih fokus pada proses, perubahan, dan konflik historis yang terjadi pada Asia Selatan sendiri. Kritik dari saya untuk buku ini adalah mungkin kurangnya diferensi visual, tapi judulnya Dinamika,
Ini menjanjikan kajian yang lebih berorientasi pada kronologi dan perkembangan tematis, mungkin seperti itu. Oke, kita bahas dari struktur buku. Struktur buku Suwarno adalah kronologis dengan tematis tradisional. Ia membagi sejarah berdasarkan periode waktu dan tema besar, mulai dari periode kuno, masuknya Islam, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Kelebihan utama buku ini adalah kedalaman kronologisnya. Buku ini sangat detail sekali dalam membahas periode sejarah yang seringkali diabaikan dalam buku-buku modern pada saat ini. Oke, mari kita bedah dari buku Suwarno. Oke, jadi dari bab pertama ini sangat ringkas sekali ya. Hanya membahas istilah Asia Selatan, pembagian wilayah, dan peradaban-peradaban lembah Sungai Indus. Ini menunjukkan bahwa penulis lebih fokus untuk segera masuk ke inti kronologinya. Pada bab kedua, memahami sejarah Hindu-Buddha serta Islam di Asia Selatan, ini adalah lompatan yang besar menurut saya. Penulis langsung masuk ke pembahasan ajaran-ajaran agama dan kebudayaannya, lompat dari peradaban kuno ke pembahasan agama. Pendekatan ini lebih tematis dan filosofis sejak awal, alih-alih kronologi murni. Pada bab 3 memiliki judul yang sangat lebar, memahami sejarah India, yang langsung menegaskan fokus dominan pada buku ini sendiri. Pembahasannya mencakup keperkembangan keagamaan Maurya hingga menjelaskan peran Asia Selatan sebagai kawasan sejarah. Jelas bahwa penulis menggunakan India sebagai sinonim historis dari Asia Selatan itu sendiri. Pada bab 4 mengenali sejarah India, membagi sejarah India secara tradisional. Yang pertama ada kuno, masa lalu, Madya pertengahan, dan modern. Pembagian ini menjadi kerangka utama mengarahkan pembaca untuk segera masuk ke pembahasan dinasti-dinasti besar yang merupakan kekuatan utama pada buku ini. Kita lihat pada bab 5 hingga bab 8 yang membahas kerajaan Magda yang terdiri dari Sisunaga, Nanda, Maurya, Gupta, hingga kerajaan di India Selatan seperti Pallava, Chalukya, sampai Chola. Pembahasan ini adalah fondasi kuat untuk memahami peradaban India kuno hingga peradaban India klasik. Lalu kita bergeser ke era Islamia pada bab 10 hingga bab 11. Secara rinci buku ini membahas Kesultanan Delhi dan Imperial Mughal termasuk tokoh-tokoh penting seperti Akbar dan Aurangzeb. Mungkin kedalaman pembahasan ini memberikan gambaran yang kaya tentang integrasi politik dan budaya yang terjadi selama ribuan tahun, seperti di kerajaan Mughal gitu. Selanjutnya pada bab 12 sampai bab 14 mengkaji tuntas kolonialisme Inggris dan perkembangan nasionalisme, termasuk peran tokoh pendiri bangsa India dan Pakistan. Bahkan buku ini dilengkapi dengan bab tentang konflik Kashmir dan kelahiran Bangladesh, ada di bab 15 sampai bab 16 kalau nggak salah saya. Hal ini menunjukkan upaya menghubungkan sejarah kuno dengan isu-isu kontemporer. Selain cakupan isi, penting juga kita membandingkan gaya penulisannya dari penggunaan sumber tersebut. Buku Suwarno cenderung menggunakan gaya penulisan kronologis naratif yang padat, cocok untuk panduan akademis yang cepat. Sumbernya cenderung berfokus pada studi-studi sejarah India tradisional. Sebaliknya, buku Nurjengki menunjukkan gaya yang lebih analitis dalam membedah isu bernegara. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan sumber yang lebih bervariasi, mungkin termasuk data politik, sosialisasi modern, terutama saat membahas sejarah negara-negara terkecil sekalipun. Namun kelemahan buku ini mendasar dari seperti kebanyakan sejarah Asia Selatan pada umumnya yang ditulis secara tradisional adalah didominasi yang sangat besar oleh sejarah India lagi. Meskipun judulnya Asia Selatan, pembahasan negara lain di luar anak benua India seperti Nepal, Sri Lanka, Maldives tidak dibahas secara mandiri atau disinggung dalam buku ini karena mungkin daerahnya pinggiran atau imperium gitu ya. Buku Suwarno ini unggul dalam kedalaman kronologi dan sejarah dinasti atau imperium yang dapat menjadikan bacaan wajib untuk memahami fondasi historis kawasan Asia Selatan itu sendiri. Jadi kesimpulan dari critical book review kali ini, kedua buku ini adalah kontribusi penting dalam literatur sejarah Asia Selatan di Indonesia. Kelebihan buku pertama yaitu dari buku Nurjengki sendiri, pendekatannya itu sangat inovatif karena dia per negara, sangat baik untuk studi regional, modern, dan geopolitik. Kelebihan utama buku kedua atau buku pembanding adalah kedalaman kronologis tak tertandingi dengan detail-detail tentang imperium, kolonialisme, dan isu-isu fundamental seperti konflik Kashmir. Jadi rekomendasi saya bagi mahasiswa yang ingin mempelajari Asia Selatan,
nggak hanya membaca satu buku saja, yaitu digabungkan dengan buku Suwarno ini untuk dasar kronologinya. Lalu untuk buku Nurzengki untuk konteks negara modernnya, yang akan memberikan pemahaman kita yang utuh, seimbang, dan komprehensif. Jadi di sini kita belajar akar sejarah dari Suwarno dan kita belajar akhirnya menjadi masa modern dari Nurzengki. Demikianlah ulasan saya dan perbandingan antara dua buku ini. Mungkin tugas ini adalah memberikan pemahaman kita yang jauh lebih tentang dinamika kawasan Asia Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Arif pamit undur diri. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.